Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aan Munqasim, merupakan salah satu guru di SMP Negeri 5 Wates, Kabupaten Kulon Progo. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan video sosialisasi berkaitan dengan budaya positif yang merupakan tugas atas pengimbasan budaya positif yang dilakukan oleh para guru penggerak terhadap kami dan terhadap saya dan juga teman-teman. Ini dilaksanakan pada 4 November tahun 2023 di SMA Negeri 1 Pengasih. Kemudian ada tugas untuk kami mensosialisasikan kepada seluruh warga sekolah. Nah, pada kesempatan yang mulia ini nanti akan kami paparkan bagaimana proses keseruan, bagaimana sosialisasi yang kami lakukan untuk para guru di SMP Negeri 5 Wates. Namun demikian, sedikit cerita mengulik bagaimana awal sampai akhirnya saya membuat video tersebut. Dulu ketika saya mendapatkan tugas dari kepala sekolah, agak ada berat hati. Kenapa? Karena tugas itu saya harus datang dalam rangka untuk pengimbasan acara tersebut tanggal 4 dan itu hari Sabtu, di saat saya harus istirahat setelah 5 hari bekerja di sekolah dan lain sebagainya. Ini harus berangkat lagi, biasanya dalam keadaan mager, dalam keadaan pokoknya gitulah ya. Namun keluhan ini hanya dapat saya rasakan, dan ini adalah sebuah tanggung jawab. Kembali lagi kepada saya punya tanggung jawab, maka tanggung jawab atau amanah yang dibebankan ataupun diberikan kepada saya itu harus saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu saya tetap hadir, dan ketika hadir itulah ada satu hal yang menarik, dimana ketika awal saya tidak berekspektasi yang tinggi. Namun begitu saya mendapatkan materi dari para pemateri, dari teman-teman, ada dari para guru penggerak, itu luar biasa. Bahkan sampai di pertengahan materi saya berpikir, ini materi ini luar biasa, bagus sekali, dan nampaknya tidak cukup ketika hanya diberikan dalam waktu 1 hari saja. Karena memang materi itu sangat luar biasa. Bagi saya sebagai seorang guru muda, itu adalah materi baru, materi yang fresh, benar-benar menambah wawasan, yaitu berkaitan dengan budaya positif. Bagaimana budaya positif itu terjadi? Apa sih yang ada di dalam budaya positif itu yang disampaikan oleh guru penggerak kepada kami. Dan mungkin bagi pemirsa ada banyak yang penasaran apa itu budaya positif dan isinya apa saja, materinya ada apa saja, dan apa kegunaannya. Mari kita temukan jawabannya dengan simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Tepuk. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk sate. Sate itu Bu Ibi. Jadi, alhamdulillah hari ini kita ketemu. Sebenarnya nanti mau nyanyi, tapi karena nggak bisa ya nggak usah nyanyi aja. Pada beberapa minggu yang lalu saya mendapatkan materi dari guru penggerak di SMA 1 Pengasih, dan hari ini punya kewajiban untuk diseminasi. Bahasanya gitu ya, Bu Yani, betul? Atau pengimbasan dari hasil ataupun pas workshop di sana. Nah, yang dipelajari ada tentang budaya positif. Namun sebelumnya, seandainya nanti ada kata-kata atau kelakuan saya yang kurang berkenan ataupun kesalahan, saya mohon maaf di awal. Jadi saya mohon maaf dulu. Baik, langsung saja. Karena waktu kita juga nggak banyak, maka materi yang pertama adalah budaya positif. Jadi disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Untuk yang kedua, itu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan.
Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan 5, posisi kontrol guru. Yang terakhir, segitiga restitusi. Kira-kira sebelum kita masuk materi ini cukup nggak setengah jam kita bahas? Kalau nggak cukup, karena kalau ini kan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti satu materi 5 menit. Setengah jam. Oke ya, lanjut saja. Budaya positif. Budaya positif ini apa Pak Marijan? Sesuatu hal yang dibiasakan, hal yang positif. Wah, tepuk tangan dulu dong Pak Marijan. Keren ya. Ya, suatu hal yang positif. Dalam hal apa saja kira-kira Bu Nur? Budaya positif suatu hal ngendikane Pak Marijan. Berkat. Oke. Berpikir. Kebiasaan yang baik. Oke. Luar biasa. Perkataan, berpikir, perkataan, perbuatan ngoten niku nggih. Ya kalau di pramuka yang ke-10 apa Bu Tri? Suci dalam pikiran, Mas ngoten niku. Cocok ya. Nah, ini budaya positif. Gurunya cantik ya. Seorang guru memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Ini apa yang kami terima di situ seperti ini. Nah, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan sekolah. Budaya positif diterapkan adalah suatu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebijakan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Budaya positif itu diantaranya dalam perkataan itu tidak menggunakan lawan dari positif atau negatif. Maka menggunakan kalimat-kalimat yang positif semuanya. Jadi ada ini budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Bedanya apa niki? Kalau yang budaya sama lingkungan mungkin mirip ya. Tapi budaya sama lingkungan lebih luas mana gitu. Lebih luas budaya nih. Karena budaya nggak hanya mencakup lingkungan. Nanti mengerucutnya lagi ke lingkungannya positif, terus ke keyakinan. Bedanya keyakinan sama peraturan apa? Kalau peraturan mungkin lebih hanya tertentu yang dibuat peraturan saja. Kalau keyakinan mungkin lebih luas. Oke, keyakinan lebih luas. Kalau peraturan itu lebih tertentu. Anak-anak masuk sini ada tanda tangan nih, ya. Itu peraturan atau keyakinan? Peraturan nih. Ya, kalau peraturan itu untuk ditaati. Gitu. Kalau keyakinan untuk diyakini. Iya, kalau ya keyakinan diyakini. Nah, kalau dalam itu selain peraturan, kira-kira di kelas itu butuh keyakinan atau butuh peraturan lagi? Kan dari awal sudah ada peraturannya. Bedanya apa? Kalau kemarin dijelaskan bedanya keyakinan sama peraturan itu, kalau peraturan itu anak sudah menerima produk jadi dan bersifat seolah-olah terpaksa, seolah-olah gitu. Nah, iya. Terus kalau keyakinan itu anak juga punya peran untuk menentukan keyakinan yang akan dilakukan selama pembelajaran ataupun selama di sekolah. Nah, jadi keyakinan kemarin banyak dijelaskan tentang keyakinan. Nah, kemudian di dalam budaya positif ada yang namanya disiplin positif. Itu pendekatan untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Ada hukuman, selain ada hukuman biasanya ada penghargaan, ya, ada penghargaan. Nah, itu kira-kira gimana? Benar atau enggak gitu kan gitu. Oke, motivasi perilaku manusia dari Diane Gosen dalam bukunya 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada 3 motivasi manusia
dalam kehidupan itu satu, menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Jadi kalau misalkan ada peraturan, biasanya hanya dilakukan gara-gara untuk menghindari agar tidak kena hukuman. Untuk mendapatkan imbalan. Nah, kalau ada imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kira-kira yang satu itu poin pentingnya adalah menghindari hukuman. Kalau yang kedua, karena ingin mendapatkan penghargaan. Kalau yang ketiga, sudah dalam diri sendiri, ngeten niku nggih. Jadi kan yang tadi ada peraturan, ada keyakinan. Kira-kira yang keyakinan kelas itu yang kemana? Yang tiga ini. Yang tiga ya. Yang warnanya nopo nih? Pink. Pink nopo ungu ini? Pink. Ah, pink. Pink ya. Ungu ke adoh ya. Pink rada ungu. Yes, pink lah. Nggak tahu nih bahasa anak muda sekarang mungkin ada yang lebih pas. Nah, lanjut. Teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan. Bener tuh 5 menit selesai. Motivasi, hukuman, dan penghargaan. Bedanya apa? Kalau motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan tadi. Nah, jadi tadi itu karena motivasi, itu motivasi yang datangnya dari luar. Kalau yang datangnya dari eksternal juga yang tadi mendapat imbalan. Kalau dari dalam itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Itu benar-benar karena dari keyakinan diri sendiri. Karena dari kontrol diri. Karena kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Saya kasih contoh. Oke. Nah, jadi tujuan disiplin positif itu yang ketiga. Bagaimana menanamkan anak itu agar motivasi itu datangnya dari diri sendiri. Ya, motivasi datangnya dari diri sendiri, dari siswa itu sendiri. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena kalau hukuman dan penghargaan itu sebenarnya berlaku sama. Hanya jera atau hanya senang saat itu saja. Tapi tidak berkepanjangan. Nah itu. Jadi hukuman sekarang, yuk kamu dan lain sebagainya. Nanti akhirnya balik lagi seperti itu. Nah tapi kalau keyakinan itu datang dari diri sendiri, mudah-mudahan itu jangkanya lebih panjang seperti itu. Nah ini sama itu. Nah, jadi ada tujuannya cuma meminta orang atau membujuk gitu. Oke. Nah sebelum itu coba, kenapa kita perlu ini? Ini kontrol diri tadi di nomor berapa ya? Ada ya? Oke. Nah, jadi kita bangun itu keyakinan dari diri sendiri biar anak itu termotivasi dari dalam diri. Itulah pentingnya yang namanya keyakinan. Nah, bagaimana caranya? Itu diantara caranya adalah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa? Nah, mari kita jawab pertanyaan ini. Yang pertama, ini pas COVID. Penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Mengapa? Mengapa kita menerapkan ini? Menjaga kesehatan. Oke. Kalau yang kedua, penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Untuk keselamatan ya. Keselamatan, keamanan ya, dari hal-hal yang tidak diinginkan lah. Ya, ngoten niku. Iya, jawabannya seperti itu. Kemungkinan jawaban Anda untuk keselamatan, yang ini untuk kesehatan. Nah, seperti itu. Kemungkinan jawaban itu. Nah, kalau keyakinan, sebenarnya dalam keyakinan itu kita mau mencapai goals. Goals. Ada tangga-tangganya. Yang pertama tergerak. Kalau sudah tergerak nanti akan bergerak. Setelah bergerak pantang menyerah. Setelah pantang menyerah akan semangat. Nanti mencapai goalsnya. Itulah keyakinan kelas. Loh, keyakinan kelas itu awalnya tergerak dulu. Oh, saya sudah yakin. Yakin kemudian tergerak. Kalau sudah tergerak mau bergerak. Mau bergerak terus pantang menyerah. Kemudian semangat sampailah kepada goalsnya. Berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan apa?
awalnya tidak tertarik, takut, sekedar mengikuti, berusaha melawan, butuh monitoring dan pengawasan, tidak memahami makna dan tujuan. Karena apa? Iya, nut manut. Ya memang kadang kita buat keyakinan kelas ya susah juga, susah gampang seperti itu kan. Iya, kita mewujudkan memang idealnya keyakinan kelas, tapi pada kenyataannya prakteknya tetap susah kan gitu, tetap susah kan gitu. Ya tapi tidak ada salahnya kita mencoba kan gitu. Gitu. Itu bedanya keyakinan sama peraturan. Nah, sekarang umpomo praktek menyusun keyakinan kelas yang di apa namanya? Kita mau nyanyi lagi, nyanyi dulu lagu Didi Kempot Tatu. Nek bahasa Jawa enggak ada ya? Ayo para dwija cancut tali wanda wujud tresno marang bangsa nata murite nata sikape amrih becik tata kramane. Lah refnya gimana? Ayo tulus sing kok ilang bat ikhlas tulus grum murid. Oh ini sudah ref. Betul Putri, saya malah lupa. Gimana? Ayo podo ikhlas tulus sing patos ngrumat murite ojo seneng sambat ojo seneng nyacat muga dadi berkat. Pisan mah wong kok ngene bareng pasan. Ya. Pisan meleh nggih. Yo, engko 1 2 3. Ayo para dwija cancut tali wanda wujud tresno marang bangsa nata murite nata sikape amre becik kramane. Ayo padha ikhlas tulus sing patos ngrumat murite aja seneng sambat aja seneng nyacat muga dadi berkat. Tepuk tangan dulu. Jadi ini ada musiknya ya keren ya. Lama nanti. Ya. Oke, lanjut kita kembali. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mau pripun? Untuk menumbuhkan motivasi dari ya. Oke, untuk menumbuhkan motivasi dalam diri. Ya, jadi motivasi internal. Ya. Intrinsik. Oke. Nah, bagaimana prinsip membuat keyakinan kelas itu abstrak? Atau apa namanya? Abstrak itu sesuatu raketok. Ya. Tapi kalimatnya wajib kalimat positif. Mudah diingat, dapat diterapkan, pernyataan universal kontribusi untuk anggota ditinjau ulang berkala. Abstrak, nggih, pun paham. Kalimat positif. Misalkan ada anak datang terlambat. Kalimat positifnya gimana? Biar jadi keyakinan kelas. Lalu datang tepat waktu. Bagus. Tepuk tangan untuk bagus. Iya, jangan datang terlambat itu kalimat negatif. Maka kalimat positifnya selalu datang tepat waktu. Nah, itu. Di antaranya itu kalimat positif. Misalkan apa lagi? Jangan buang sampah sembarangan.
buanglah sampah pada tempat. Nah, buanglah sampah pada tempat. Atau jagalah kebersihan. Wah, keren. Seperti jangan. Nah, kalau jangan itu kayak ya Mas, terdikte lah, terpaksa lah dan sebagainya. Maka menggunakan pakai kalimat positif dan mudah diingat. Kenapa kok mudah diingat? Karena suatu saat kita akan tinjau berkala. Jadi nggak pakai, dapat diterapkan pernyataan universal kontribusi semua anggota. Semua punya hak untuk membuat keyakinan. Lanjut aja, cepet. Oke, 1, menyusun keyakinan. Jadi dari curah pendapat semua anggota. Apa yang menjadi kebutuhan dalam kelas. Kemudian keyakinannya, curah pendapat. Kemudian setelah itu menuliskannya dalam kertas. Itu bisa di kertas. Kalau kemarin kelas 7 sampun nggih Pak Agus dan Putri ya, kita udah mempraktekkan pas P5 itu. Tapi sayangnya nggak di video kan gitu. Nah itu salahnya itu. Ya. Dalam satu kertas semua menuliskan dalam kertas besar, kalimat negatif diubah menjadi kalimat positif seperti tadi contohnya dan ditinjau kembali secara berkala. Ya, itu menyusun keyakinan kelas. Ye. Terus yang kedua, tuliskan dalam kertas besar, temukan bersama nilai-nilai kebajikan. Misalkan tadi selalu hadir tepat waktu, nilai kebajikannya apa? Disiplin dan sebagainya. Oke, jaga kebersihan berarti napa? Nah. Hidup sehat atau gimana gitu ya? Dari iman gitu ya. Sebagian dari iman. Boleh. Nah, terus kalimat positif sama kalimat negatif bedanya dilarang berlari-lari, berjalan di kelas, tidak ramai di kelas, mendengarkan guru. Kelihatannya nggak tegas ya. Ya, mendengarkan guru. Tapi kalau itu jadi keyakinan, itu muncul, saya harus mendengarkan guru. Kalau tidak diramai itu tegas, tapi mungkin tegasnya ngena hanya saat di itu saja. Datang tidak terlambat, datang tepat waktu. Oke, lanjut. Ayo, kira-kira nilai keyakinan kelas apa yang ingin diwujudkan? Misalkan, selalu membalikan buku pada tempatnya, menghargai pendapat secara bergantian dalam masuk kelas atau antri, menjaga fasilitas sekolah. Antri, budaya antri, disiplin, menjaga fasilitas sekolah kan biar mejanya bersih. Berat ya? Intinya harus pembiasaan ya. Nah, itu cara melakukan curah pendapat bisa dengan tabel T, bisa dengan tabel Y. Nah, T itu nanti tampak seperti, tidak tampak seperti. Y terdengar, terlihat, perilaku. Nanti kayaknya ada contohnya. Contoh keyakinan hormat. Nilai kebajikannya hormat, yaitu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Karena harapannya dengan seperti ini orang laporan polpen hilang itu selalu ada. Nah, bekerja kami yakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kalau menggunakan kalimat seperti ini, itu juga merupakan di antara keyakinan kelas dengan menerapkan budaya positif, diterima dan dimiliki. Oke, ini misalkan yang pakai T ya, tampak seperti melibatkan semua anggota kelompok, tidak tampak seperti mengucilkan salah satu anggota kelompok. Jadi menyebutkan lawannya dulu, lawannya. Menjenguk teman sakit atau mendoakan lawannya adalah atau tidak tampak seperti acuh tak acuh, seperti itu ya. Kalau tabel Y seperti ini, rasa diterima dan dimiliki. Misalkan kok balik, yuk saya dibantu, dia mendengar. Misalkan anak-anak sampai yuk mari kita kerjakan bersama, terima kasih ini saya kembalikan, itu kan terdengar nih.
Nah, terlihat berempati kepada perasaan orang lain, berbagi, mendengarkan, tersenyum, ramah itu perilaku. Berjabat tangan, memberikan ruang bekerja. Oke, tersenyum 3S atau 5S ya. S tung. Senyum, salam sapa. Sopan santun. Nah, Imang. Nah, contoh keyakinan kelas ini tadi sudah, piket agak cepat aja ini sudah. Oke, Bapak Ibu mari sejenak menerapkan keyakinan kelas di kelas kita. Nah, ini sudah materi ketiga, posisi kontrol. Posisi kontrol itu di mana? Kontrol anak. Misalkan Bu Margi aja yang dekat sama Bu Titin. Boleh maju, Bu? Nggak apa-apa, ben syuting. Bu Margi. Nyun sewu nyun ngapunten. Bu Margi, panjenengan seolah-olah sedang memiliki sesuatu dalam genggaman yang tidak boleh semua orang melihat ataupun meminta. Bu Titin berusaha untuk merayu atau melihat, mohon jenengan coba prakteknya. Boleh dong, kita ingin tahu apa yang ada di genggaman itu. Pokoknya Bu Margi nggak boleh, terus Bu Titin gimana caranya gini? Nggak boleh. Minta sedikit saja. Saya ingin tahu isi apa yang ada di genggaman itu. Nggak boleh. Kita kan saudara, kita kan teman gitu. Ya, sudah? Oke. Nah, berusaha sebagus apapun, sekeras apapun Bu Titin dalam berusaha untuk meyakinkan Bu Margi, kalau Bu Margi punya keyakinan dalam diri untuk itu, bisa nggak kemudian bisa merubah keyakinan Bu Margi? Bisa ngontrol nggak? Bu Titin bisa mengontrol Bu Margi untuk bisa kemudian membuka. Bisa, Mboten? Tadi berhasil, Mboten? Belum berhasil. Bisa nggak? Mboten. Tidak bisa. Sampun. Terima kasih. Itu juga contoh aja. Contohnya rambut tuh jane. Tapi sih nggak apa-apa. Artinya posisi kontrol, kita itu nggak bisa ngontrol siapapun. Karena yang bisa ngontrol itu diri sendiri, dan gimana anak-anak itu bisa mengontrol dirinya sendiri itu. Artinya kalau misalkan tadi diteruskan Bu Margi sama Bu Titin itu diteruskan, tetap nggak bisa. Akhirnya Bu Titin apa? Maksa, kan seperti itu. Itu pun belum tentu berhasil. Sampai maksa, sampai itu pun belum tentu berhasil. Tapi kalau bagaimana kita menerapkan kontrol dirinya ada pada diri sendiri, mudah-mudahan berhasil. Ini jam berapa? 10 menit ya. Nah, bagaimana posisi guru? Ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah. Penghukum itu gimana? Iya, menghukum. Suaranya keras. Kadang dari 5 itu yang paling sering dilakukan napa kira-kira? Ada penghukum. Kowe iki tak ngandani dan sebagainya. Ora iso apa? Ora iso ora dong sebagainya. Itu penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Kowe iki apa ora melas karo ibumu? Apa ora melas karo bapakmu? Seperti itu. Nggih, Mboten? Iya. Sebagai teman. Jadi ada anak curhat jadi teman, seolah-olah kita jadi temannya, benar-benar teman sebaya seperti itu. Monitor, pemantau. Ingat peraturan yang sudah dibuat, ingat peraturan dari sekolahan. Kamu sudah melanggar apa? Itu pemantau di antara contohnya. Manajer, kita menjadi penjembatan anak itu menemukan solusi. Jadi manajer, jadi manajer, nggak jadi penghukum dan sebagainya. Nah, kita yang mana gitu kan? 5 posisi kontrol. Kita mau entah jadi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau. Semua ada plus minusnya. Nah, ini penghukum, ciri-cirinya. Kalau dari sini kira-kira dominasi kita di
Panjenengan kira-kira dominasinya di ini bukan berarti tingkatan misalnya. Tapi ada penghukum. Ah, itu ada 5 itu. Nah, ciri-ciri penghukum, ciri-cirinya nada suara tubuh melotot dan sebagainya, jadi menghardik. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Kalau bahasa dulu ada ABS atau AIS, asal Bapak senang. Ya, itu. Jadi tanyakan kepada diri Anda bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Itu. Nah, dia saat itu akan mendengarkan, besok ulang lagi kan gitu. Ya, contohnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu kan gitu. Itu hasilnya kemungkinan murid marah dan dendam. Emosi. Duduk diam saja atau balas dendam. Nek barani balas dendam. Nah, itu kita nganu dulu. Yang kedua, kalau teori kontrol dari merasa bersalah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayangnya. Jadi akan parahnya adalah sampai ke tingkat depresi. Karena sempat ada cerita di Lendah atau di mana ya, itu gara-gara seperti itu ada anak yang sampai mau melompat di Kali Progo, depresi karena merasa bersalah itu tadi. Saya kok kayak nggak berharga, nggak berguna dan sebagainya, seperti itu. Ya itu sampai nangis itu kan. Tapi seperti itu ya. Kadang-kadang seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan seperti dan sebagainya. Nah, itu jadi ini yang teman. Wah, sudah azan ya. Cepat ya. Oke. Guru pada posisi ini menyakiti murid namun akan tetap berupaya mengontrol secara persuasif. Negatifnya, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, murid akan kecewa. Karena sudah merasa jadi temannya kok enggak dan sebagainya. Jadi akan lebih ke tergantung. Nah, yang pemantau itu tidak nyaman, yaitu dengan harus melaksanakan konsekuensi. Nah, yang manajer seperti ini. Guru bersikap tulus, tidak marah, tidak meninggikan suara, apalagi menunda dan sebagainya. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, contohnya, nada tulus, jika kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini. Jadilah menjadi manajer. Jadi menjadikan anak itu menemukan solusinya. Nah, saya menghargai usahamu untuk memperbaiki diri. Itulah kalimat-kalimat menjadi manajer. Nah, mana yang terbaik dari kelima itu? Ya, manajer. Sebenarnya jadi manajer. Namun ada kalanya suatu saat juga jadi penghukum, jadi orang merasa bersalah untuk menumbuhkan empati, jadi pemantau dan juga jadi teman. Tapi bagaimana dari kelima itu mana yang dominan? Nah, dominan yang terbaik adalah di manajer. Sebenarnya ini ada video, tapi waktunya terbatas. 5 menit saja. Share semua saja. Nanti di-share saja. Oke. Di mana posisi Bapak Ibu? Lalu di mana posisi Bapak Ibu? Karena di situ tadi ada di video ya. Lanjut aja. Nah, kebutuhan dasar manusia ini cepat. Insyaallah nggak lama kalau ini. Ini ada 5, bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Lanjut aja. Kebutuhan untuk bertahan hidup dan sebagainya, ada makanan, tempat tinggal, kasih sayang, baik itu dari orang yang disayangi, orang tua dan lain sebagainya, itu mereka sangat butuh. Kita juga butuh, mereka juga butuh. Nah, makanya kalau ada yang tidak dapat di sekolah, mungkin butuh dapat di rumah, mungkin butuh di sekolah kan gitu. Kebebasan, freedom, nah ini. Mereka juga punya otonomi, punya pilihan dan kontrol atas diri mereka sendiri. Kebutuhan kesenangan, fun. Oke, kebutuhan penguasaan, power. Oke. Nice. Enggak usah nyanyi lagi ya. Karena sudah. Yes. Nek karo nyanyi kan seneng ya.
karena waktunya sangat terbatas sih. Ya, tapi nggak apa-apa, kita lanjut saja. Mengapa murid melakukan kesalahan ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan dan sebagainya? Diperlukan restitusi. Restitusi ini apa? Mengembalikan, berusaha mengembalikan pada kondisi semula yang semua baik tetap menjadi baik. Nah, inilah segitiga restitusi, materi terakhir. Cepat. Langkahnya ada 3. Menstabilkan identitas. Ya, jadi kita semua pernah melakukan salah, yang melakukan kesalahan bukan panjenengan, bukan kamu doang. Semua teman-teman juga ada yang pernah salah. Itu stabil. Perasaannya stabil. Setelah stabil, kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan. Dalam melakukan ini, kamu pasti punya alasan. Apa alasanmu? Begitu seperti itu. Kalau sudah selesai, menanyakan keyakinan. Karena di awal sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan apa yang kamu dilanggar. Setelah itu, dapat itu, terus setelah ini kamu mau bagaimana? Ada beberapa solusi yang mereka tawarkan. Dari beberapa solusi itu, mana yang paling pokok untuk bisa kamu yakini. Nah, itu diantara praktik segitiga restitusi. Ini menstabilkan identitas, ini validasi tindakan yang salah, ya kan? Padahal bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Jadi, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Tapi kamu milih cuma melakukan ini. Itu kan sudah validasi kesalahan. Atau setelah itu pasti dia akan tahu, oh iya ya. Maka ketika ditanyakan keyakinan, dia melakukan yang lebih baik dari yang sudah dilakukan, pun dia kalau misalkan ada kesalahan, dikembalikan kepada keyakinan kelas, apa yang sudah dilanggar? Saya melanggar tidak. Karena motivasi sudah dari dalam. Nah, itu. Dan yang 3 menyangkan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Jadi keyakinan ya kembalikan kepada keyakinan dia, apa yang kamu langgar gitu. Kalau di segitiganya seperti ini, model segitiganya. Terus ini video juga kita skip, itu saja. Karena sudah ini menjadi materi terakhir, bagaimana kita menerapkan budaya positif dari keyakinan kelas, dari kontrol kita, dan untuk kontrol bisa menjadi manajer itu dengan menerapkan segitiga restitusi. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menerapkan apa yang terbaik dari pendidikan-pendidikan sehingga tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dan kita menjadi guru terbaik untuk anak-anak kita. Amin. Oke, banyak salah saya mohon maaf dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhaban Al-Hasni sebagai guru IPA di SMP Negeri 5 Wates. Setelah saya mendapatkan pengimbasan yang dilakukan oleh Bapak Ahmad Aan Mungkosim terhadap tentang budaya positif yang ada di sekolah, saya merasa sangat senang karena saya mendapatkan insight yang bagus untuk diri saya. Sebelumnya, ketika belum ada pengimbasan ini, saya menganggap sebagai guru muda, saya menganggap diri saya sebagai teman kepada peserta didik, di mana menurut saya apabila saya menjadi teman kepada peserta didik, menurut saya karena menjadi teman peserta didik akan gampang menerima pembelajaran yang saya berikan. Namun setelah beberapa lama saya mengajar, ternyata hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Karena dari pemaparan yang telah diberikan terhadap tentang budaya positif dan di sekolah, sebaiknya guru menjadi manajer bagi peserta didik. Sebagai manajer, guru akan mendampingi siswa terhadap permasalahan yang mereka hadapi untuk menemukan solusinya sendiri tanpa guru mendikte atau mencari jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi oleh peserta didik tersebut. Sementara apabila kita
berposisi menjadi teman terhadap peserta didik, maka peserta didik akan ketergantungan terhadap kita, di mana kita akan memberikan jalan keluar terhadap masalah yang peserta didik temukan tanpa peserta didik tersebut mencari solusinya sendiri. Sementara apabila peserta didik tidak mendapatkan solusi terhadap dirinya sendiri, maka peserta didik kemungkinan akan kecewa terhadap kita karena dengan kebiasaan kita memberikan solusi terhadap permasalahan dari siswa tersebut tanpa siswa tersebut mencari jalan keluarnya sendiri. Oleh karena itu, budaya positif yang ada di sekolah penting dilaksanakan di sekolah untuk kemajuan kita bersama. Sekian refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margiati, saya guru SMP Negeri 5 Wates. Saya ingin memberikan tanggapan atas penyajian pengimbasan budaya positif dari Bapak Aan. Yang pertama, sistematika dan penyampaiannya sangat bagus. Dan yang kedua, inti atau konten dari materinya itu sangat-sangat bermanfaat bagi kita pendidik, di mana kita pendidik harus menyampaikan budaya positif ini, menanamkan budaya positif ini kepada anak. Dan kita peran sebagai pendidik haruslah selalu memberikan contoh budaya positif itu agar anak didik kita bisa melihat contoh bagaimana berpikir positif, bagaimana budaya positif itu. Nah, materi itu harus kita dipahami oleh pendidik lebih dulu, dan materi itu sangat-sangat bermanfaat. Kemudian untuk diri saya juga sangat bermanfaat, dan saya mengajak rekan-rekan semuanya, mari kita budayakan positif, mari kita didik anak kita untuk selalu berpikir positif agar tercipta lingkungan yang berbudaya positif dan menjadi lingkungan yang aman, tentram, dan damai. Sekian saja, banyak salah mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, itulah tadi bagaimana pemaparan sosialisasi dan juga keseruan seluruh warga masyarakat yang ada di SMP Negeri 5 Wates. Jadi dalam penerapan budaya positif ini memang menjadi menarik untuk kita kaji, untuk kita pelajari, dan untuk kita implementasikan dalam kehidupan bersekolah. Artinya selama ini kita mungkin di antara para guru sudah melaksanakan, sudah ada yang bisa menerapkan dari apa inti ataupun implikasi dari budaya positif tersebut. Namun demikian perlu adanya sistematika yang lebih komplit, terstruktur, yang mana dengan adanya konsep pembelajaran atau penerapan budaya positif inilah yang nantinya ada harapan untuk kedepannya sekolah-sekolah dimanapun yang ada di Indonesia itu bisa lebih maju. Karena selama ini dan yang kita lakukan mungkin di antara banyak guru, saya kasih contoh sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh salah satu rekan saya yang sudah menyampaikan refleksinya, bagaimana guru itu kalau tidak menjadi penghukum, kalau nggak menjadi orang yang bisa membuat merasa bersalah, ya bisa menjadi teman atau pemantau. Namun ternyata hal itu tertarik untuk kita mencoba memikirkan sesuatu hal yang baru. Bagaimana sih seorang guru juga harus bisa menjadi seorang manajer, yang mana ketika siswa nanti menemukan permasalahan, dia menghadapi suatu masalah, kita tidak mendikte dengan memberikan solusi ini, solusi A, solusi B, tapi bagaimana kita mengajak mereka untuk berkomunikasi sehingga mereka menemukan idenya, menemukan gagasannya, dan juga menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Itulah hal yang menarik untuk kemudian kita kembangkan. Maka para pemirsa yang berbahagia, di akhir video ini saya mengucapkan suatu hal yang sangat luar biasa, yaitu terima kasih yang luar biasa kepada guru penggerak yang telah memberikan atau mengimbaskan materinya kepada saya dan juga teman-teman. Yang mana awal tadi sudah saya sampaikan bahwasanya
ketertarikan ini awalnya tidak muncul, namun setelah belajar jadi seolah-olah gini, ruh saya untuk menjadi guru itu akan menjadi timbul lagi. Jadi saya itu pengen, kok ternyata jadi guru seperti itu ya, luar biasa ya. Memang benar-benar dalam kata di himne guru ada kata-kata pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Bagaimana kita bisa mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan orang banyak, yang mana di situ kita implementasikan terhadap murid-murid kita, terhadap peserta didik kita, yang mana mereka itu sangat heterogen, sangat beragam. Pun dengan permasalahan yang mereka hadapi, dengan suatu hal yang mereka hadapi, bakat dan minat yang mereka miliki seperti itu. Maka gimana caranya sih dari semua orang, semua siswa yang kita hadapi bisa semuanya tertarik terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan. Nah, barangkali dengan penerapan budaya positif dimulai dengan pembuatan keyakinan kelas ataupun pembuatan keyakinan bersama dan lain sebagainya, sehingga menerapkan segitiga restitusi. Barangkali dengan penerapan budaya positif itulah yang menjadi salah satu solusi untuk kita bisa menjadi guru yang terbaik untuk siswa-siswa terbaik, sehingga bisa mencetak generasi terbaik untuk nusa dan bangsa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kiranya banyak salah kata, saya mohon maaf ya setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Salam bahagia, salam senang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.